Pangeran Diponegoro semasa kecil dan mulai empati terhadap rakyat Indonesia. 11 November 1785, Bendara Raden Mas Mustahar atau Raden Mas Ontowiryo atau yang dikenal sebagai Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta, merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Dikenal pribadi cerdas, banyak membaca dan ahli hukum Islam sampai Jawa. Menolak keinginan sang ayah agar dirinya menjadi raja. Usia 27 menikahi Raden Ayu Retno Madubroto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan, dikaruniai anak laki-laki bernama Putra Diponegoro. 1821 berempati kepada rakyat dan tidak rela melihat petani lokal menderita akibat penyalahgunaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Pangeran Diponegoro awal pemberontakan hingga berperang melawan Belanda. 1822 memberontak terhadap keraton saat kepemimpinan Hamengkubuwono V, usia 3 tahun. Karena pemerintahan harus diwakilkan kepada Pati Danurejo dan Residen Belanda. 6 Mei 1823, Belanda menyatakan semua tanah yang disewa orang Eropa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun pemilik lahan wajib memberi kompensasi kepada penyewa lahan. 29 Oktober 1824 mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan dengan Belanda. Melawan Belanda dengan membatalkan pajak puasa kepada petani Tegalrejo agar dapat membeli senjata dengan makanan. Mei 1825 semakin tidak terima saat Pati Danureja atas perintah Belanda memasang togak-togak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Mulai timbulnya perang saudara, yaitu antara orang-orang keraton yang berpihak Diponegoro dan yang anti Ponegoro, antek Belanda. 20 Juli 1825 pihak istana mengutus 2 bupati untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo, namun tidak berhasil. Merencanakan perlawanan terhadap Belanda, menjadikan Goa Selarong di Bantul sebagai tempat persembunyiannya. Tahun 1825 memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan Belanda selama 5 tahun. Tahun 1829, Belanda menyerang pasukannya dengan sistem benteng dan akhirnya Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. 2 pasukannya yaitu Pangeran Mangkubumi dan Panglima Utama Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Berbagai cara dilakukan Belanda untuk menangkapnya, seperti sayembara dengan hadiah sangat besar 20.000 gulden, namun tetap tidak dapat menangkapnya. Pangeran Diponegoro pernah berkata, "Hidup dan mati ada dalam penggenggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhirnya hanya syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan."